Oke, jadi sekarang kita masuk ke learning objective yang pertama dalam chapter 24 ini, yaitu kita akan membahas mengenai full disclosure principle. Jadi, prinsip ini itu menekankan bahwa laporan keuangan itu harus menyajikan informasi yang relevan dan cukup signifikan sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Seperti yang disampaikan oleh Hans Hugerfors, laporan keuangan itu idealnya berfungsi sebagai media komunikasi atau tool of communication, bukan hanya sebagai dokumen kepatuhan. Nah, karena itu kualitas pengungkapan itu lebih penting daripada sekadar menambah volume informasi. Nah, dalam kerangka IFRS, pengungkapan itu mencakup 3 area utama, yaitu basic financial statement, lalu ada notes to financial statements, dan juga supplementary information. Namun, penerapannya itu tetap mempertimbangkan cost-benefit trade-off. Nah, transparansi yang meningkat tentu bermanfaat, tetapi juga dapat menimbulkan information overload, terutama ketika laporan tahunan itu menjadi sangat panjang dan kompleks, sehingga pemangku kepentingan seperti investor itu malah tidak bisa menemukan informasi yang mereka butuhkan. Jadi kita akan masuk slide yang kedua. Sekarang kita akan membahas tentang increase in reporting requirements dan juga differential disclosure. Jadi adanya peningkatan persyaratan pengungkapan dalam standar akuntansi itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu kompleksitas bisnis modern semakin meningkat, terutama pada transaksi seperti leasing, derivatif, kombinasi bisnis, serta pengakuan pendapatan. Hal ini itu menuntut penjelasan tambahan melalui catatan laporan keuangan. Lalu yang kedua, pengguna laporan keuangan kini itu membutuhkan informasi yang lebih tepat waktu dan bersifat prediktif. Mereka ini tidak hanya ingin mengetahui kondisi saat ini, tetapi juga potensi kinerja di masa mendatang. Lalu yang ketiga, regulator itu semakin memanfaatkan pengungkapan untuk tujuan pengawasan, termasuk isu-isu seperti kompensasi manajemen, transaksi pihak berelasi, dan pembiayaan di luar neraca. Lalu kita masuk ke differential disclosure. Jadi sebagai respon atas tingginya biaya kepatuhan, IASB itu mengembangkan pengungkapan yang diferensial melalui IFRS untuk small and medium size entities atau entitas kecil dan menengah atau mungkin biasa kita sebut dengan UKM. Nah, standar ini disederhanakan dengan menghilangkan topik-topik yang dianggap tidak relevan bagi UKM, seperti mengurangi opsi kebijakan akuntansi serta menurunkan jumlah pengungkapan yang awalnya itu sekitar 3.000 menjadi 300. Nah, dengan demikian UKM itu tetap bisa memenuhi kebutuhan pengguna laporan tanpa terbebani kompleksitas berlebih. Kita akan masuk ke slide yang ketiga, yaitu Note to Financial Statement atau catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, catatan atas laporan keuangan itu merupakan bagian yang penting yang memberikan konteks dan juga penjelasan terhadap angka-angka yang disajikan dalam laporan utama. Nah, salah satu elemen utama dalam catatan adalah pengungkapan kebijakan akuntansi. Perusahaan itu harus menyatakan secara eksplisit bahwa mereka mematuhi IFRS serta menjelaskan metode-metode yang mereka gunakan seperti metode depresiasi, metode penilaian persediaan, atau kebijakan amortisasi aset tak berwujud. Selain kebijakan, perusahaan itu juga diwajibkan menggunakan judgment dan juga critical estimates, yaitu penilaian dan juga asumsi yang berpotensi memberikan dampak material pada laporan keuangan pada periode berikutnya. Contohnya, estimasi pendapatan dari tiket yang tidak digunakan atau poin loyalitas pelanggan. Nah, informasi ini membantu pengguna menilai kualitas kebijakan akuntansi dan memahami tingkat ketidakpastian dalam estimasi yang digunakan. Gagalnya perusahaan menerapkan kebijakan yang berkualitas dapat menurunkan kepercayaan pasar, seperti yang terjadi pada beberapa kasus di mana kebijakan pengakuan pendapatan yang agresif menyebabkan penurunan nilai saham. Nah, selanjutnya di slide keempat ini saya akan menjelaskan ringkasan pengungkapan utama yang diwajibkan untuk dilaporkan oleh IASB. Nah, untuk persediaan, yang pertama itu ada persediaan. Untuk persediaan itu, perusahaan harus mengungkapkan metode penilaian, metode penentuan biaya, serta komposisi persediaan. Nah, jika terdapat penyusunan pembiayaan yang tidak biasa, hal tersebut itu juga perlu dijelaskan. Lalu yang kedua, ada untuk PPE atau Property, Plant, dan juga Equipment. Nah, pengungkapannya itu meliputi dasar penilaian, informasi mengenai aset yang dijaminkan, beban depresiasi, akumulasi penyusutan, serta metode yang digunakan.
Lalu untuk kewajiban, perusahaan itu perlu memberikan rincian mengenai jadwal jatuh tempo pinjaman jangka panjang dan juga ketentuan lainnya yang relevan. Lalu untuk ekuitas, informasi seperti opsi saham yang beredar, utang konversi, ataupun pembatasan pembayaran dividen itu harus disampaikan secara transparan. Selain itu, perusahaan itu wajib mengungkapkan kontingensi dan juga komitmen seperti litigasi yang sedang berlangsung atau kontrak jangka panjang yang menimbulkan kewajiban di masa depan. Lalu jika perusahaan itu menggunakan pengukuran nilai wajar atau fair value, mereka itu harus mengungkapkan dasar pengukuran tersebut dan hierarki nilai wajar yang digunakan. Lalu pengungkapan terkait pajak tangguhan, pensiun, dan sewa juga bersifat ekstensif karena memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan jangka panjang. Nah, perusahaan juga harus menjelaskan setiap perubahan kebijakan akuntansi ataupun koreksi kesalahan secara jelas dalam catatan. Lalu yang terakhir, dengan mengungkapkan pengungkapan yang memadai, pengguna laporan itu dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih tepat dan juga terinformasi. Jadi di slide pertama ini kita akan membahas transaksi pihak berelasi. Perusahaan itu harus mengungkapkan transaksi pihak berelasi, tujuannya itu untuk apa? Untuk memberitahu pengguna laporan keuangan bahwa transaksi ini tuh mungkin terjadi di luar kondisi pasar normal ya. Free market dealing. Perhitungan atau pengungkapannya itu ada sifat hubungan, jumlah transaksi dan juga saldo terutang, ketentuan, pertimbangan dan juga detail jaminan. Contohnya itu adalah pengungkapan pada ilustrasi 24.3 yang dimana pihak-pihak berelasi itu seperti Porsche SE dan juga anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi. Tidak ada rumus formal, namun perincian jumlahnya itu dalam miliar itu selama 2 tahun 2018 dan juga 2017 disajikan dalam tabel. Peristiwa setelah periode pelaporan, definisinya itu apa? Definisinya itu adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal otorisasi laporan keuangan. Jenisnya itu yang pertama ada adjusting event, yang dimana memberikan bukti adanya kondisi yang sudah ada pada tanggal pelaporan ya. Perhitungannya itu laporan keuangan disesuaikan, misalnya penyelesaian kasus hukum. Yang kedua itu ada non-adjusting event, yang dimana menunjukkan kondisi yang tidak ada pada tanggal pelaporan. Perhitungan laporan keuangan yang tidak disesuaikan tetapi harus diungkapkan, misalkan bencana alam setelah akhir tahun. Lalu kita akan masuk pada slide kedua. Kita akan membahas tentang pelaporan informasi segmen yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang berbagai aktivitas bisnis dan lingkungan ekonomi perusahaan. Jadi kita akan melakukan identifikasi segmen operasi, yang dimana segmen diidentifikasi menggunakan manajemen approach, yaitu berdasarkan informasi yang ditinjau oleh pembuat keputusan operasi utama JODM untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Ada pula ambang batas kuantitatif, yaitu segmen dianggap reportable dapat dilaporkan jika memenuhi salah satu dari 3 ambang batas 10% berikut, yaitu uji pendapatan apabila pendapatan segmen itu lebih besar sama dengan lebih besar dari 10% dari total gabungan pendapatan semua segmen operasi. Ada pula sama rumusnya, ambang batas revenue sama dengan 10% dikali total gabungan pendapatan. Ada pula profit or loss test, uji laba atau rugi. Nilai absolut laba atau rugi segmen sama dengan lebih besar 10% dari nilai absolut yang lebih besar antara total laba gabungan semua segmen untung atau total rugi gabungan semua segmen rugi. Rumusnya tuh apa? Ambang batas sama dengan 10% dikali max sama dengan dalam kurung maksudnya itu adalah sama dengan total laba segmen, total laba rugi segmen ya. Ada pula identifiable asset test, yaitu uji aset teridentifikasi. Aset segmen sama dengan lebih besar 10% dari total gabungan aset semua segmen operasi. Rumusnya tuh apa? Ambang batas aset sama dengan 10% dikali total gabungan aset. 75% overall test. Pendapatan eksternal gabungan dari semua segmen yang dapat dilaporkan harus mencapai sama dengan lebih besar 70% dari total pendapatan eksternal perusahaan. Jika tidak, maka segmen tambahan harus ditambahkan hingga ambang batas 75% terpenuhi. Contoh perhitungannya itu ada pada 24.7. Total gabungan pendapatannya kan
2.150. Total laba gabungannya tuh 82, total rugi gabungannya tuh 5, total gabungan asetnya tuh 970. Maka ambang batas revenue-nya itu sama dengan 10% dikali 2.150, hasilnya tuh 215. Segmen C dan juga D lolos. Ada pula ambang batas P atau L sama dengan 10% dikali 82, nilai maksimalnya sama dengan 8,2, maka segmen C dan juga DE itu lolos. Ada pula ambang batas aset yaitu sama dengan 10% dikali 970 sama dengan 97. Segmen C, D, dan E juga lolos. Ada pula pada slide ketiga kita membandingkan dua pendekatan untuk pelaporan pendapatan interim kuartalan, terutama terkait masalah musiman ya. IFRS cenderung ke discrete approach, perbandingan pendekatan. Ada discrete approach yang terpisah, ada juga integral approach yang terintegrasi. Kalau konsep menurut terpisah itu setiap periode interim adalah periode akuntansi terpisah. Sedangkan kalau terintegrasi maka periode interim itu adalah bagian integral dari periode tahunan. Ada pula biaya tetap non-manufaktur. Kalau terpisah diakui sepenuhnya sebagai beban pada periode terjadinya. Kalau terintegrasi maka diperkirakan secara tahunan dan dialokasikan ke periode interim berdasarkan estimasi penjualan atau aktivitas. Lalu ada perhitungan biaya tetap non-manufaktur. Data total biaya tetap non-manufaktur tahunan 30.000, total penjualan tahunan 100.000 ya. Maka penjualan kuartalnya 1, Q1 itu sama dengan 20.000 yaitu 20% dari totalnya. Maka discrete approach-nya pada ilustrasi 24.11 itu biaya tetap non-manufaktur dibagi rata-rata per kuartal. Nanti itu hasilnya 30.000 dibagi 4 sama dengan 7.500. Net income-nya untuk Q1 itu 20.000 dikurangi dengan variable cost ya. Lalu dikurangi dengan fix MFG dikurangi dengan 7.500 sama dengan 6.500. Hasil menunjukkan fluktuasi laba yang besar, kerugian di Q2 dan Q3 karena biaya tetap dikenakan saat terjadi. Ada pula integral approach. Biaya tetap non-manufaktur dialokasikan berdasarkan persentase penjualan. Fixed non-MFG cost Q1 sama dengan 30.000 dikali sales Q1 dibagi sales year sama dengan 30.000 dikali 20.000 dibagi 100.000 sama dengan 30.000 dikali 20% sama dengan 6.000. Hasil itu menunjukkan laba yang lebih stabil 8.000 di Q1 karena biaya dialokasikan sejalan dengan pendapatan. Lalu slide keempat kita akan membahas perlakuan pajak penghasilan interim dan persyaratan pengungkapan. Interim income tax perlakuan IFRS, yaitu IFRS mensyaratkan penggunaan pendekatan tahunan. Konsepnya tuh gimana? Konsepnya tuh adalah beban pajak penghasilan diakui di setiap periode interim berdasarkan estimasi terbaik dari rata-rata tertimbang tarif pajak penghasilan tahunan yang diharapkan untuk tahun fiskal penuh ya. Untuk perhitungannya itu adalah beban pajak interim laba YTD sebelum pajak dikali AETR dikurangi beban pajak yang dilaporkan sebelumnya. AETR itu apa? Itu adalah Expand Annual Effective Tax Rate, yaitu rata-rata tertimbang tarif pajak efektif tahunan yang diharapkan. Lalu kita masuk kepada pengungkapan interim. IFRS itu memerlukan satu set laporan keuangan ringkas dan catatan penjelasan terpilih, yaitu pengungkapan minimum meliputi 1. Pernyataan bahwa kebijakan dan metode akuntansi yang sama diikuti seperti laporan tahunan. Yang kedua, penjelasan tentang sifat musiman atau siklis operasi interim. Yang ketiga, sifat dan jumlah item yang mempengaruhi aset, liabilitas, ekuitas, laba bersih atau arus kas yang tidak biasa. Informasi segmen jika berlaku di bawah IFRS 8.
Lalu ada pula pada slide kelima kita akan membahas tentang persyaratan pengungkapan yang lebih detail untuk pelaporan segmen IFRS 8 dan menunjukkan contohnya. Persyaratan pengungkapan segmen, perusahaan itu harus melaporkan hal-hal berikut. Selain informasi P atau L segmen, aset dan liabilitas segmen, laporan total aset dan liabilitas setiap segmen operasi. Yang kedua itu ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi total laba atau rugi, aset dan liabilitas segmen dengan total perusahaan. Yang ketiga itu ada informasi produk dan area geografis, yang dimana pendapatan dari pelanggan eksternal dan aset non lancar berdasarkan negara domisili dan di luar. Ada pula major customer, yaitu pelanggan utama. Jika sama dengan lebih besar dari 10% dari total pendapatan perusahaan berasal dari satu pelanggan, maka jumlah total pendapatan dari setiap pelanggan tersebut harus diungkapkan. Persyaratan pelanggan utama itu sama dengan pendapatan dari satu pelanggan dibagi total pendapatan perusahaan yang lebih besar dari 10%. Contoh pengungkapan segmen Equinor dalam USD million adalah menunjukkan rincian data P atau L dan data neraca aset berdasarkan segmen E dan P, Norway, E dan P International, MMP, Other, dan total gabungannya ada. Lalu kita akan membahas slide yang terakhir di bagian reva, yaitu adalah peran auditor dalam pelaporan keuangan. Opini auditor, fungsi, sama dengan auditor itu menyediakan opini independen tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini wajar tanpa pengecualian. Opini yang diberikan ketika laporan keuangan itu menyajikan posisi keuangan, hasil operasi dan arus kas secara wajar sesuai dengan IFRS. Ada pula sama laporan manajemen. Laporan keuangan interim yang sering dianggap dapat rentan terhadap short termis, fokus jangka pendek, membutuhkan pelaporan yang berkualitas tinggi dan standar akuntansi yang kuat. Terdapat diskusi yang berkelanjutan mengenai perlu atau tidaknya keterlibatan auditor yang lebih dalam laporan interim, namun saat ini IFRS hanya memerlukan pengungkapan minimum untuk interim yang ada. Selanjutnya nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya untuk lebih detail pada materi selanjutnya.
pelaporan lamaran dan proyeksi keuangan, investasi menuntut informasi yang lebih mengenai ekspektasi perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan mulai mengungkapkan informasi prospektif dalam dua bentuk. Yang pertama, ramalan keuangan, merupakan laporan keuangan prospektif yang menunjukkan apa yang diharapkan terjadi, lalu disusun berdasarkan pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab, serta menggambarkan posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang diharapkan berdasarkan kondisi yang diprediksi akan terjadi dan tindakan yang berencana dilakukan. Sedangkan proyeksi keuangan merupakan laporan keuangan prospektif yang menunjukkan apa yang mungkin terjadi berdasarkan asumsi hipotesis, misalnya skenario tertentu ataupun kondisi yang mungkin saja terjadi, dengan menggambarkan posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas jika kondisi tertentu akan terjadi. Bukan sesuatu yang diharapkan terjadi, tetapi kemungkinan yang ingin dianalisis. Selanjutnya, argumen yang mendukung publikasi forecast yaitu yang pertama, keputusan investasi bergantung pada ekspektasi masa depan, sehingga informasi tentang masa depan membantu keputusan lebih baik. Lalu yang kedua, forecast sering beredar secara informal, publikasi resmi memastikan akses yang adil bagi semua investor. Lalu yang ketiga, perubahan zaman yang cepat membuat data historis tidak cukup memprediksi masa depan. Sedangkan argumen yang menentang publikasi forecast, yang pertama, tidak ada yang dapat memprediksi masa depan secara pasti. Forecast bisa salah dan menimbulkan kesan kepastian palsu. Lalu yang kedua, perusahaan mungkin berusaha memenuhi forecast, bukan melindungi kepentingan pemegang saham. Lalu yang ketiga, jika forecast meleset dapat menimbulkan kritik dan potensi masalah hukum. Lalu yang keempat, pengungkapan forecast dapat merugikan perusahaan karena dapat dibaca oleh pesaing ataupun domestik maupun asing. Penyebab pelaporan keuangan yang curang. Pelaporan keuangan yang curang biasanya terjadi akibat kondisi di lingkungan internal ataupun eksternal suatu perusahaan. Lalu untuk faktor-faktor di lingkungan internal berkaitan dengan sistem pengendalian internal yang lemah, sikap manajemen yang buruk terhadap etika, atau mungkin likuiditas ataupun keuangan perusahaan. Lalu untuk faktor-faktor di lingkungan eksternal dapat berkaitan dengan kondisi industri, lingkungan bisnis secara keseluruhan, ataupun pertimbangan hukum dan regulasi. Motivasi untuk pelaporan keuangan yang curang bervariasi. Keinginan untuk mendapatkan harga saham yang lebih tinggi, menghindari pelanggaran perjanjian pinjaman, ataupun mencapai keuntungan pribadi, misalnya kompensasi tambahan ataupun promosi, merupakan insentif yang umum. Lalu untuk tekanan situasional pada perusahaan ataupun manajer individu dapat menyebabkan pelaporan keuangan yang curang. Contohnya tekanan situasional antara lain, yang pertama, penurunan mendadak dalam pendapatan ataupun pangsa pasar bagi suatu perusahaan ataupun seluruh industri. Lalu yang kedua, tekanan anggaran yang tidak realistis dapat terjadi ketika kantor pusat secara sewenang-wenang menetapkan target laba, terutama untuk hasil jangka pendek tanpa mempertimbangkan kondisi aktual. Lalu yang ketiga, tekanan keuangan yang timbul dari rencana bonus yang bergantung pada kinerja ekonomi jangka pendek. Tekanan tersebut terutama terasa ketika bonus merupakan komponen signifikan dari total kompensasi individu tersebut. Kesempatan untuk pelaporan keuangan yang curang muncul dalam situasi di mana penipuan mudah dilakukan dan dideteksi. Seringkali kesempatan timbul dari yang pertama, ketidakhadiran dewan direksi ataupun komite audit secara ketat mengawasi proses pelaporan keuangan. Lalu yang kedua, kontrol akuntansi internal yang lemah ataupun tidak ada. Situasi seperti ini dapat terjadi misalnya ketika sistem pendapatan perusahaan overload akibat dari ekspansi penjualan yang cepat, akuisisi divisi baru, ataupun masuk ke lini bisnis baru yang tidak familiar. Lalu yang ketiga, transaksi yang tidak biasa ataupun kompleks seperti penggabungan dua perusahaan, divestasi, ataupun penutupan operasi tertentu dan pembelian serta penjualan instrumen derivatif. Lalu yang keempat, perkiraan akuntansi yang memerlukan penilaian subjektif yang signifikan oleh manajemen
perusahaan seperti cadangan kerugian pinjaman dan perkiraan liabilitas untuk biaya garansi. Lalu yang kelima, tim audit internal yang tidak efektif akibat ukuran staf yang tidak memadai dan cakupan audit yang sangat terbatas.